Saya ingin memulai episode kali ini dengan sebuah ucapan tulus. Selamat ulang tahun ke-96 untuk PSSI. Minggu 19 April sore kemarin, lilin ditiup, nasi tumpeng dipotong, seremoninya digelar manis di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Semua tersenyum dan semua bertepuk tangan. Tapi mari kita geser peta sejauh 300 km dari pesta sederhana itu, tepatnya di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah. Di sana tidak ada tumpeng, yang ada justru atraksi adu jotos, belasan remaja saling baku hantam. Tendangan kungfu, pitingan mixed martial arts alias MMA, sampai baku pukul ala ring tinju atau oktagon yang vulgar, jadi bukan di atas ring, tapi di lapangan hijau. Mirisnya, ini bukan tawuran antar kampung. Ini adalah kompetisi Elite Pro Academy U20. Laga antara Bayangkara Presisi melawan Dewa United. Katanya ini liga pembinaan level elit. Katanya ini juga kawah Chandra di muka menuju level profesional. Tapi wujudnya lebih mirip ring gulat di bawah tanah. Seolah IP itu belum cukup. Malam harinya kita ditampar kado pahit kedua. Timnas U17 kita gagal total di kejuaraan remaja ASEAN 2026 yang digelar di Sidoarjo dan juga di Gersik. Buru-buru angkat piala, menembus semifinal saja kita tidak mampu. Ini rekor terburuk kita dalam 5 edisi terakhir. Sempurna, inilah wajah asli sepak bola kita. Kita ini bangsa pemimpi. Federasi menargetkan lolos ke Piala Dunia 2030 bertepatan ketika usia PSSI genap 1 abad alias 100 tahun. Terdengar sangat gagah, tapi adu jotos di Liga Elit Remaja dan rontoknya tim U17 tadi sukses menelanjangi bobroknya sepak bola kita sendiri. Mari kita bicara fakta sejarah. Sepak bola di Indonesia itu bukan barang COD kemarin sore. Tahun 1894, John Edgar, siswa Hogger Burger School alias HBS yang juga setara sekolah menengah, sudah mendirikan klub pertama bernama Victoria di Surabaya. PSSI sendiri lahir pada tahun 1930 sebagai salah satu federasi sepak bola bentukan pribumi yang tertua di ASEAN dan juga Asia. Artinya apa? Sejarah kita jauh lebih panjang dari kebanyakan negara tetangga. Harusnya kita sudah jadi raksasa, setidaknya di kancah regional. Tapi nyatanya pelatih timnas John Herdman sampai harus belusukan keliling Eropa untuk mencari pemain keturunan. Padahal jarak Sabang sampai Merauke di Papua itu sekitar 5.200 km, setara dengan membelah separuh benua Eropa. Logikanya, talenta kita tumpah ruah. Faktanya, jangankan melawan Eropa, di level ASEAN saja mental kita sudah ciut. Kenapa? Karena sistem pembinaannya bisa disebut, mohon maaf, sudah sakit. Pembinaan itu tunas dari pohon sepak bola sebuah bangsa. Kalau tunasnya lemah, rapuh, gampang emosi, dan suka ribut, ya jangan harap pohonnya bakal kokoh dan berbuah trofi juara. Tragedi viral adu kungfu kemarin bukan sekedar salah bocah-bocah puber yang bersumbu pendek. Ini adalah cerminan PSSI yang usianya sudah 96 tahun, tapi sistem pembinaannya masih setengah hati. PSSI bisa dibilang ibarat orang tua yang penuh problematik. Tiap tahun sibuk bikin pesta ulang tahun meriah buat anaknya, tapi sehari-hari lupa kasih makan, lupa mengasuh, lupa menemani, sampai lupa mendidik. Klub-klub profesional kita sama saja. Bukannya membina, mereka cuma berfungsi jadi makelar. Sibuk memulung pemain-pemain matang dari sekolah-sekolah sepak bola. Akademi tidak berjalan berjenjang. Yang dicari cuma pemain instan. Syukur-syukur dapat pemain yang orang tuanya borjuis. Jadi prioritas masuk skuad utama lewat jalur belakang. Tujuan pembinaan sudah lama mati. Kompetisi usia dini cuma dijadikan panggung pamer kemenangan, berlomba-lomba mengumpulkan trofi buat menu-menuhin lemari pajangan. Tunas-tunas talenta ini dibiarkan tumbuh liar, mirip rumput ilalang di pinggir stadion.
Sangat kuat kalau diajak berkelahi, tapi mendadak loyo saat disuruh menendang bola. Pohon sepak bola kita ini kelihatannya saja tinggi, tapi akarnya sudah busuk, batangnya keropos, buahnya prematur. Tak heran, prestasi timnasnya tidak benar-benar membanggakan. Jadi jangan heran kalau usia PSSI sudah 96 tahun, tapi kelakuan di lapangan masih suka tarik kerah layaknya preman pasar. Nyaris sepuh berusia 1 abad, tapi mental anak akademinya masih setara bocah SMA atau SMK yang suka tantrum gemar tawuran. Selama tendangan kungfu dan baku hantam masih diwajarkan dengan dalih darah muda atau tensi tinggi, tolong kubur dalam-dalam mimpi ke Piala Dunia. Menuju target Kagung lolos ke Piala Dunia 2030, jelas kita butuh sistem yang sangat waras. Butuh ekosistem yang jujur, bukan sekedar seremoni potong tumpeng sambil duduk manis menunggu keajaiban turun dari langit. Berhentilah mendewakan masa lalu. Buat apa membanggakan sejarah panjang kalau mengurus Liga Remaja saja kita belum becus. Saya Iksan Mahar, ini Ulasan Bola.